Sistem pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan pada ikan tentu saja berbeda dengan hewan darat lainnya. Mengingat habitatnya berbeda, ikan merupakan hewan vertebrata yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Secara umum, alat-alat pencernaan ikan meliputi rongga mulut, pangkal tenggorokan atau faring, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus, anus. Ikan juga mempunyai kelenjar pencernaan, yaitu hati. Makanan yang dikonsumsi oleh ikan tersebut ialah karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, air. Dan fungsinya ialah penyedia energi, pembangun tubuh, pelindung dan pertahanan tubuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai secara umum mekanisme pencernaan makanan pada ikan, yakni sebagai berikut. 1. Makanan pertama kali masuk ke dalam rongga mulut. Kedua, gigi ikan dijumpai pada rahang atas, sedangkan pada rahang bawah terdapat lidah. Ketiga, ikan juga mempunyai kelenjar ludah. Keempat, setelah melewati mulut makanan bergerak melewati pangkal tenggorokan dan kerongkongan menuju lambung. Yang kelima, lambung ikan berukuran agak besar untuk menampung makanan. Yang keenam, selanjutnya makanan bergerak menuju usus dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Yang ketujuh, sisa sari-sari makanan kemudian dikeluarkan melalui anus. Terima kasih. Selanjutnya, seperti yang telah disebutkan, ikan mempunyai kelenjar pencernaan. Seperti halnya pada manusia, kelenjar pencernaan pada ikan tidak berperan mencerna makanan, tetapi memproduksi enzim yang membantu proses pencernaan makanan pada ikan. Kelenjar pencernaan ikan. Hati. Hati yang terletak pada bagian depan rangga dada dan dikelilingi oleh usus. Hati ikan berwarna merah kecoklatan. Kedua, kantong empedu. Kantong empedu ikan terletak pada bagian depan hati dan berguna untuk menyimpan cairan empedu. Kantong empedu ikan berwarna kehijau-hijauan dan mempunyai saluran yang menghubungkan kantong empedu dengan usus. Cairan empedu pada ikan berguna untuk mencerna lemak. Ikan tidak mempunyai pankreas. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan alat pencernaan pada ikan herbivora dan ikan karnivora. Berdasarkan jenis makanannya, ikan dibedakan menjadi ikan herbivora dan ikan karnivora. Yang mana ikan herbivora adalah ikan pemakan tumbuhan dan ikan karnivora adalah ikan pemakan ikan-ikan kecil. Berikut adalah perbedaan alat pencernaan pada ikan herbivora dan ikan karnivora. Yang pertama yaitu ikan herbivora mempunyai gigi yang tumpul dan halus, sedangkan ikan karnivora mempunyai gigi yang runcing. Yang kedua yaitu ikan herbivora tidak memiliki lambung, namun usus bagian depannya itu membesar menyerupai bentuk lambung. Sedangkan ikan karnivora mempunyai lambung yang panjang. Yang ketiga yaitu ikan herbivora mempunyai usus yang lebih panjang daripada panjang tubuhnya. Sedangkan ikan karnivora mempunyai usus yang pendek daripada panjang tubuhnya. Yang keempat yaitu ikan herbivora mempunyai tapis insang yang panjang dan rapat, sedangkan ikan karnivora mempunyai tapis insang yang tidak rapat dan pendek. Saya akan lanjutkan. Sistem pencernaan pada ikan nila melalui beberapa proses, dimulai dari anggota mulut, kemudian esofagus atau kerongkongan, masuk pada lambung, dan yang terakhir bagian anus. Proses penyederhanaan pada ikan nila melalui cara fisik dan kimia, sehingga menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap di dalam usus, kemudian diedarkan ke seluruh organ tubuh melalui sistem peredaran darah pada ikan nila.
Sistem pencernaan pada hewan vertebrata dibangun oleh pembuluh-pembuluh yang sifatnya sangat muskular atau perobotan, yaitu dimulai dari bagian mulut sampai bagian anus pada ikan nila. Langkah-langkah proses pencernaan adalah pencernaan di mulut, rongga mulut. Makanan digiling menjadi kecil-kecil oleh gigi dan dibasahi oleh saliva. Disalurkan melalui faring atau esofagus. Pencernaan di lambung dan usus halus. Absorb air dalam usus besar. Sisa makanan menjadi feses. Feses dikeluarkan melalui kloaka atau proses terakhir pada bagian anus. Terima kasih. Organ pencernaan pada ikan nila ialah saluran pencernaan ikan. Yang pertama ialah mulut. Mulut merupakan bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan tanpa adanya perubahan. Saluran pencernaan yang kedua ialah esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan yaitu terletak antara faring dan lambung yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Saluran ikan yang ketiga ialah stomas atau lambung. Ini adalah stomas atau lambung. Lambung merupakan tempat penyaluran atau tempat pengumpulan makanan sebelum dicerna dengan sebenarnya. Memiliki fungsi menyimpan makanan dalam jumlah yang sangat besar setelah selesai makan, lalu mengaduk makanan dengan sekresi serta pengosongan lambung dan memasukkan isinya ke dalam usus-usus ikan nila. Saluran pencernaan ikan yang keempat ialah usus. Usus merupakan tempat penyerapan utama dari makanan yang telah diolah di lambung. Usus merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan pada ikan Oreochromis nilotyphus atau yang disebut dengan ikan nila. Memiliki panjang usus mencapai 15 kali lebih panjang tubuhnya karena ikan nila termasuk ikan herbivora. Saluran pencernaan yang kelima ialah rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung. Segmen rektum berfungsi dalam penyerapan air dan ion. Adanya penyerapan air ini dapat dilihat dari kondisi fases yang umumnya berbentuk kompok berbeda dengan keadaannya ketika masih terdapat dalam usus bagian belakang. Saluran pencernaan ikan yang terakhir ialah anus. Anus merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan keluar dari dalam tubuh dan merupakan ujung dari saluran pencernaan.
Kelenjar pencernaan pada ikan. Kelenjar pencernaan pada ikan terdiri dari hati, lambung, dan pankreas. Hati, lambung, dan pankreas ini akan mensekresikan, kemudian akan digunakan untuk proses pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan pertama pada ikan ialah hati atau hepar. Hati adalah organ penting yang mensekresikan bahan-bahan untuk proses pencernaan. Nah, ini adalah hati. Hati berjumlah sepasang dan berwarna merah kecoklatan. Letaknya di bagian depan rongga badan dan meluas mengelilingi usus. Fungsi hati yaitu yang pertama menyimpan vitamin A dan vitamin D, yang kedua mengatur pembentukan urea, yaitu substansi sisa dari nitrogen, dan yang ketiga yaitu tempat menyimpan lemak dan glikogen. Di sekitar hati itu terdapat organ berbentuk kantong kecil bulat, oval, dan memanjang. Nah, ini disebut dengan kantong empedu. Ini adalah kantong empedu. Dia berwarna hijau kebiruan. Kantong empedu berfungsi menampung cairan empedu, yakni cairan bile yang mengalami. Kelenjar pencernaan pada ikan yang kedua adalah pankreas. Pankreas memiliki dua tipe sel, yaitu sel eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan, sedangkan sel endokrin menghasilkan hormon. Hasil utama pankreas bagian eksokrin adalah enzim pencernaan, yaitu enzim proteasa, amilase, kitanase, dan lipase. Saluran pencernaan ikan yang ketiga adalah lambung, di mana lambung selain untuk saluran pencernaan, lambung juga merupakan kelenjar pencernaan. Pada lambung terdapat sel enteroendokrin yang menghasilkan hormon gastrointestinal, antara lain gastrin yang berperan dalam menstimulasi asam klorida, mucus, enzim pepsin, dan pergerakan lambung.